Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham terbaik untuk disimpan selamanya. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Di video ini, kita akan kembali membahas satu saham blue chip yang menurut saya masih menarik untuk dikoleksi dalam jangka panjang. Produknya sudah sangat melekat di masyarakat dan brand image-nya juga sangat kuat. Pembahasan akan dilakukan dari berbagai aspek dengan memperlihatkan kelebihan dan kekurangan perusahaan tersebut. Namun seperti biasa, materi yang disampaikan hanya dari sudut pandang pribadi dan bukanlah rekomendasi. Tidak ada jaminan pasti profit apabila Anda mengikuti isi video. Ingat, saham adalah instrumen investasi yang juga punya potensi kerugian, dan risiko selalu ditanggung Anda sendiri. Sebagai informasi, di akhir video Mimin akan menyampaikan nama sahamnya. Untuk itu, nonton video ini sampai selesai ya. Oke, mari kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan. Pertama, pemegang saham mayoritas punya kepemilikan saham sebanyak 91,48%. Poin plus dari saham ini terletak pada komposisi kepemilikan saham pemegang saham mayoritas yang cukup besar di mana mencapai 80,53%, sedangkan jumlah saham yang beredar di masyarakat hanya 19,47% saja. Di sini, Mimin menilai owner perusahaan cukup optimis dengan kinerja perusahaan ke depannya. Itu terlihat dari kepemilikan saham yang sangat besar. Tentu saja apabila nanti kinerja perusahaan meningkat signifikan, pemegang sahamnya menikmati keuntungan perusahaan juga, apalagi pemegang saham mayoritasnya. Semakin banyak sahamnya, semakin banyak keuntungan yang dirasakan. Apalagi owner saham ini merupakan salah satu orang terkaya di Indonesia yang selalu masuk ke dalam list. Apakah salah satu faktor yang menyebabkan kekayaannya meningkat berasal dari kepemilikan sahamnya juga? Kedua, punya total aset sebanyak 103 triliun. Poin berikutnya yang bisa kita lihat dari perusahaan ini adalah dari aspek neraca. Dengan total aset 103 triliun, tentu saja perusahaan ini bukanlah perusahaan kecil atau menengah. Mereka sudah punya sistem dan bisnis yang luas dan produk yang dijual juga menjadi salah satu kebutuhan di masyarakat. Apabila mengatakan produk saham ini, hampir semua orang pasti tahu produknya dan pernah mengkonsumsinya. Berikut ini rangkuman kinerja neraca perusahaan untuk tahun 2017 sampai 2020. Total aset perusahaan tumbuh 227,61% dalam 4 tahun terakhir dari yang awalnya 31,62 triliun menjadi 103,59 triliun di tahun 2020. Sedangkan jika membandingkan dengan tahun 2019 yang punya nominal 38,71 triliun, aset perusahaan naik 167,61%. Di tahun 2020, terlihat aset perusahaan ini naik signifikan karena adanya akuisisi dengan nominal yang sangat besar. Apakah kamu sudah tahu perusahaan yang melakukan corporate action seperti ini di tahun 2020? Bagaimana dengan liabilitasnya? Liabilitas perusahaan ini tumbuh 371% selama 4 tahun dari yang awalnya 11,3 triliun menjadi 53,27 triliun di tahun 2020. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang punya nominal 12,04 triliun, liabilitas perusahaan naik sebanyak 342,44%. Sampai di sini, apakah Anda sudah mengetahui saham apa ini? Ketiga, mampu menjual produk sebanyak 46,64 triliun dan menghasilkan laba 6,59 triliun. Sampai dengan tahun 2020, tercatat perusahaan mampu memperoleh pendapatan sebanyak 46,64 triliun. Angka tersebut naik 30,97% dibandingkan tahun 2017 dengan nilai 35,61 triliun. Namun, jika membandingkan dengan 1 tahun sebelumnya yang mempunyai nominal 42,3 triliun, pendapatan perusahaan naik sebanyak 10,26%. Selain itu, perusahaan juga mencatat perolehan laba bersih sebanyak 6,59 triliun di tahun 2020. Angka tersebut naik 73,42% dibandingkan tahun 2017 dengan nominal 3,8 triliun. Apabila membandingkan dengan kinerja 1 tahun sebelumnya yang menghasilkan laba 5,04 triliun, perolehan laba mengalami kenaikan 30,75 triliun. Di sini kita bisa melihat bahwa kinerja laba rugi perusahaan ini cukup baik di mana penjualan dan labanya bisa tumbuh 2 digit dalam periode beberapa tahun. Dengan data tersebut terlihat perusahaan ini punya pertumbuhan kinerja dari waktu ke waktu. Keempat, dividen yield yang biasa saja di angka 2%. Perusahaan ini secara konsisten terus membagi dividen sejak tahun 2017 sampai 2020. Namun yield yang ditawarkan cukup rendah dengan persentase di sekitaran 2% saja. Dividen terakhir yang dibagi di tahun 2020 berjumlah Rp215 per lembar. Sedangkan untuk tahun 2021 sampai video ini dibuat, perusahaan ini belum membagikan dividen. Kelima, harga saham turun sebanyak 0,59%.
Harga saham perusahaan di awal tahun 2017 adalah sebesar 8.500. Apabila membandingkan dengan harga saham 8.450 saat video ini dibuat, berarti mengalami penurunan sekitar 0,59%. Apakah ini merupakan kesempatan atau memang harga saham sebelumnya sudah terlalu mahal sehingga mengalami penurunan? Kenapa pendapatan dan laba usaha perusahaan ini terus tumbuh 2 digit namun harga sahamnya malah turun? Kenapa pendapatan dan laba usaha perusahaan ini terus tumbuh bahkan sampai 2 digit, namun harga sahamnya malah turun? Keenam, punya potensi multi-bagger lagi. Dengan menggunakan harga saham 8.450, per saham ini masih berada di angka 14,96 kali dan PBV 3,35 kali. Artinya, saham ini dijual dengan harga yang berada di atas nilai bukunya. Di sini terlihat peluang multi-bagger dari saham ini cukup kecil mengingat valuasi yang dimiliki sudah cenderung premium meski belum terlalu mahal. Namun, apabila membandingkan dengan pertumbuhan kinerja dan kedepannya perusahaan masih mampu tumbuh lebih besar lagi, rasanya bukan tidak mungkin harga sahamnya naik 1 kali lipat dari harga di tahun 2021. Setelah melihat beberapa aspek tadi, apakah Anda sudah mengetahui nama saham yang dimaksud? Ya, Mimin sedang membahas saham ICBP atau Indofood CBP Sukses. Saham Indomie ini cukup menarik, apalagi saat terjadi penurunan yang cukup signifikan dalam beberapa bulan terakhir ini. Namun tetap saja, Anda harus menganalisa lebih lanjut sebelum mengambil keputusan jual beli ya. Ingat, informasi yang disampaikan pada video ini bukanlah rekomendasi atau ajakan membeli saham ini. Mimin hanya membagikan analisa sederhana dari satu saham, namun keputusan jual beli tetap saja berada di tangan Anda sendiri. Di akhir video ini, saya mau menyampaikan bahwa Baca Saham mempunyai 2 e-book saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu. Pertama, The Stock Market, di mana berisi panduan bagaimana menganalisa fundamental dan laporan keuangan perusahaan dengan akurat, menentukan harga beli dan jual yang tepat, serta money management dalam membeli saham. Kedua, Analysis Report, di mana merupakan e-book 3 bulanan yang ditulis berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang terupdate, memuat berbagai informasi mendetail mengenai fundamental dan kinerja perusahaan, baik itu informasi umum, anak usaha, manajemen, sekilas perusahaan, beda laporan keuangan, analisa neraca dan laba rugi, dan sampai menentukan harga beli dan jual yang ideal. Singkatnya, stock market merupakan cara bagaimana menganalisa dan analysis report merupakan hasil analisa yang sudah Mimin lakukan. Apabila ingin melakukan pembelian, silakan DM saja di Instagram @bacasaham atau WA ke nomor yang tertera di layar. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya.